Ya, pasca putusan Mahkamah Konstitusi atau MK terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja justru memunculkan banyak polemik, baik dengan kekuatan hukum UU itu sendiri dan bagaimana pemerintah sebagai pelaksana dalam menyikapinya. Kita bahas lebih dalam malam ini lewat sambungan Zoom dengan pakar hukum tata negara sekaligus Direktur Pusako Fakultas Hukum Universitas Andalas, Ferry Amsari. Selamat malam, Uda Ferry. Malam Mbak Fani. Baik, sudah dengar ya bagaimana putusan MK dan juga tanggapan dari Presiden. MK menyatakan undang-undang ini inkonstitusional bersyarat, sementara Pak Presiden mengatakan dengan gamblang tidak ada satu pasal pun di Undang-Undang Cipta Kerja yang dibatalkan ini sehingga undang-undang dan seluruh aturan turunannya masih berlaku. Nah, menurut Uda, apakah ada letak pemaknaan yang berbeda antara pihak-pihak ini atau status inkonstitusional bersyarat itu sendiri yang membuka perdebatan ini? Tidak ada sebenarnya perdebatan jika semua pihak mencoba mendalami makna dari inkonstitusional bersyarat. Jenis putusan seperti ini sudah digunakan Mahkamah Konstitusi sejak 2009, tepatnya melalui putusan nomor 4 PUU 7 Romawi tahun 2009 yang menyatakan inkonstitusional bersyarat. Artinya Mbak Fani dan mungkin juga Presiden, mudah-mudahan kalau dengar ya, maknanya itu adalah undang-undang itu dinyatakan inkonstitusional sampai dengan syarat yang ditentukan mahkamah dipenuhi. Artinya sebelum adanya perbaikan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja selama 2 tahun, maka status Undang-Undang Cipta Kerja akan tetap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar alias tidak dapat digunakan. Sebagaimana dijelaskan oleh Mahkamah di dalam amar putusannya bahwa setiap tindakan dan kebijakan pemerintah harus ditunda terlebih dahulu, pembentukan PP atau peraturan pemerintah sebagai peraturan pelaksana juga harus ditunda, tidak boleh ditambah, dibuat peraturan yang baru, dan peraturan pemerintah yang lama yang berkaitan dengan undang-undang ini tidak diberlakukan sementara waktu sampai diperbaiki. Saya tidak mengerti juga ya kenapa kemudian Presiden memaknai agak berlebihan, karena menurut saya mungkin Presiden diberikan masukan yang kemudian melenceng dari pemahaman sifat putusan dalam perkara uji formil. Dalam perkara uji formil, kalau kemudian dinyatakan inkonstitusional, artinya satu paket undang-undang itu tidak dianggap berlaku, begitu ya. Nah, memang kalau Presiden mengatakan tidak ada pasal yang dihapus, itu benar karena bukan uji material, yang dilakukan adalah uji formil terkait proses yang berakibat dibatalkan seluruh undang-undang. Seluruhnya termasuk materi muatan ketentuan pasal-pasal tersebut. Tapi karena dia diberlakukan bersyarat, maka kesempatan pemerintah dan pembuat undang-undang, DPR dalam hal ini dan pemerintah, adalah memperbaikinya selama 2 tahun. Jadi dia baru bisa konstitusional kalau kemudian diperbaiki Undang-Undang Cipta Kerja itu. Begitu Mbak Fani. Tapi udah kok bisa Presiden salah tangkap? Bukankah katakanlah ahli hukum atau tim yang mengerti hukum ini harusnya banyak dong di sekitar beliau? Saya juga tidak tahu persis Mbak Fani, mudah-mudahan ini kesalahan bacaan Presiden gitu saja, ya? belum ada diskusi dengan pakar hukum, karena mudah-mudahan nanti ada pakar hukum di sekitaran Presiden yang bisa kemudian membuat terang agar Presiden betul-betul tepat dalam menjalankan putusan MK. Kenapa sebabnya Presiden salah memahami, saya juga tidak tahu. Banyak asumsinya, bahkan ada yang mengatakan jangan-jangan ini sebuah rencana untuk memaksakan jalannya Undang-Undang Cipta Kerja. Tapi mudah-mudahan semua kita taat dan patuh kepada putusan MK sebagai warga negara yang baik. Tidak elok kiranya pemerintah dan DPR kemudian mengabaikan putusan MK, menafsirkan sendiri tanpa memahami maksud dari putusan MK sebaik-baiknya. Tapi Ferry, bisakah dengan adanya prosedur hukum yang berlaku di negara ini gitu, ketika tadi benar ada kekhawatiran ingin memaksakan, jika benar ingin memaksakan, tapi secara prosedural hukum tata negara bisa? Kalau sudah ada putusan MK seperti itu? Ya, kalau putusan MK itu kan sifatnya final and binding ya.
dia mengikat setiap orang, sebagaimana undang-undang dia berlaku erga omnes, siapapun akan terdampak terikat dengan keputusan Mahkamah Konstitusi. Tidak semua orang mungkin nyaman dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Saya sendiri sering sekali tidak nyaman dengan putusan Mahkamah Konstitusi, tetapi sebagai warga negara yang baik kita menghormati, bisa dan boleh mengkritisi, dianjurkan malah untuk mengkritisi putusan MK. Tapi untuk melaksanakan kita harus patuh dan taat terhadap putusan Mahkamah Konstitusi itu. Oke, Uda Ferry juga ada yang sedikit menggelitik netizen ini kalau misalnya melihat bagaimana perdebatan atau isi klausul dari putusan MK tersebut. Kalau saya mungkin bisa garis bawahi mengenai pasal 4 nih, takutnya saya juga salah tangkap nih ya Uda Ferry. Ini mengatakan pasal 4 dari putusan MK tersebut, undang-undangnya. Iya, poin 4 betul. Undang-undang masih berlaku sampai dengan dilakukan perbaikan pembentukan sesuai dengan tenggang waktu sebagaimana yang telah ditentukan dalam putusan ini. Di situ tertulis undang-undang masih berlaku sampai dengan waktu yang ditentukan oleh putusan ini. Maksudnya gimana tuh? Uda Ferry, takutnya ada tadi gitu salah pemaknaan, multitafsir dan kontradiktif dengan isi atau poin yang lain dalam putusan tersebut. Ya, memang bahasa seperti ini kadangkala membingungkan orang yang awam dalam melihat putusan Mahkamah Konstitusi. Saya sendiri tentu harus banyak juga tetap belajar, tetapi kurang lebih yang saya pahami begini. Karena ini inkonstitusional bersyarat, satu waktu ketika syarat itu dipenuhi di antara range waktu 2 tahun itu, tiba-tiba besok pagi misalnya dipenuhi oleh pemerintah, maka dia otomatis menjadi konstitusional. Begitu makna inkonstitusional bersyarat. Saat ini dia inkonstitusional, tapi syaratnya begitu dipenuhi, dia langsung otomatis konstitusional. Nah, karena dia otomatis konstitusional dan waktunya dalam waktu 2 tahun itu tidak diketahui kapan pemerintah atau DPR bisa memenuhinya, maka dibuatlah seperti itu ya. Kalau kemudian dinyatakan batal kan jadi rumit lagi ya, karena harus masuk dalam berita negara. Putusan MK itu waktunya 30 hari harus masuk berita negara. Nanti kalau kemudian dibatalkan jadi panjang cerita administrasinya. Oke. Dan poin 4 itu harus dibaca dengan poin 7 Mbak Fani. Nah itu yang mau saya tanyakan selanjutnya. Meskipun tetap berlaku, tetapi pemerintah harus menunda untuk mengeluarkan kebijakan dan tindakan tata usaha negara, kurang lebih begitu ya, sampai dilakukannya perbaikan undang-undang ini. Juga kemudian tidak membuat peraturan teknis terkait undang-undang Cipta Kerja yang baru dan membekukan PP yang lama begitu. Kalaulah kita lihat tidak boleh melakukan tindakan dan kebijakan yang strategis dan berdampak luas, dan tidak boleh mengeluarkan PP yang baru maupun PP yang lama harus di freezing, dalam artian tidak bisa juga ngapa-ngapain dengan undang-undang ini begitu ya. Karena mau melaksanakan undang-undang itu kan harus ada peraturan teknisnya, PP gitu ya. Betul, turunannya ya. Perpres misalnya, atau permen lah katakanlah begitu ya. Nah, tidak diperbolehkan, bahkan tidak boleh mengeluarkan kebijakan dan tindakan. Dalam proses penyelenggaraan negara itu hanya melakukan 2 hal. 1, kebijakan tata usaha negara. 2, tindakan tata usaha negara. Kedua-duanya dilarang. Dalam artian ini dibekukan secara ketentuan dari poin 7 itu. Mau tidak mau undang-undang ini harus difokuskan untuk dilakukan perbaikan selama 2 tahun. Jadi 2 tahun itu untuk perbaikan, bukan untuk kemudian menyelenggarakan. Karena sifat inkonstitusionalnya itu. Oke, itu yang harus kalau misalnya sesuai dengan prosedural hukum tata negara itu yang harusnya jadi sama tafsirannya ya, seperti itu ya Uda Ferry ya. Ya. Oke, terakhir ini, Ferry, sebagian pengamat juga menilai putusan MK ini dengan bentuk inkonstitusional bersyarat itu seperti jalan tengah untuk mengakomodir berbagai kepentingan. Bagaimana menurut pendapat Anda? Ya, tentu kita semua bisa membaca secara berbeda dan mencoba berasumsi terhadap Mahkamah Konstitusi. Tetapi ada baiknya kita mencoba membaca seluruh amar yang ada, termasuk pertimbangan-pertimbangan, bahkan di dalam pertimbangan diingatkan oleh Mahkamah bagaimana cara membuat undang-undang yang baik,
dari 5 tahapan harus 4 diperbaiki dan apa standar yang baik, alat ukurnya untuk membuat undang-undang itu juga dijabarkan. Nah dari sana sebenarnya sudah ada hal yang baru dalam putusan MK. Mbak Fani dan pemirsa harus tahu tidak pernah Mahkamah Konstitusi itu mengabulkan uji formil atau uji ketaatan pembentuk undang-undang dalam proses pembentukan undang-undang. Tidak pernah. Ini putusan monumental menurut saya yang baru sebagai pertanda mengingatkan pembentuk undang-undang harus lebih hati-hati dan lebih taat terhadap prosedur pembentukan undang-undang. Nah, asumsi-asumsi tentu banyak terkait putusan MK, tetapi ada baiknya kita mencoba membaca putusan MK ini secara baik dan benar sesuai dengan Undang-Undang Dasar, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, ya, putusan MK itu sendiri dan putusan-putusan MK yang terkait. Begitu, Mbak. Ya, supaya tidak ada lagi ya produk konstitusi yang dibilang cacat formil dari pas proses pembuatannya seperti itu ya, udah Ferry. Betul. Baik, terima kasih atas informasinya, terima kasih atas insight-nya. Udah Ferry telah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Connected pada malam hari ini. Terima kasih sekali lagi, selamat malam. Malam.